baik, sebenarnya untuk identitas visual ini Anda sudah melewati yang esensial ya. Jadi logo itu kan sebenarnya yang prosesnya lama karena harus disesuaikan ya. Jadi ada item-item yang menurut saya perlu untuk Anda revisi ya. Jadi itu yang membuat lama terkait dengan bentuk dan warnanya. Lalu kemarin sudah Anda coba untuk mengaplikasikan di stationery kan ya, walaupun ada yang belum. Nah, nanti bisa Anda buat diaplikasikan ya logo Anda itu di stationery kalau bagi yang belum. Nah, bagi yang sudah mungkin ada yang hanya sekedar menempel logo. Nah, ini saya punya contoh ya. Stationery itu jangan hanya menempel logo. Jadi Anda juga bisa kok berikan pattern khasnya atau mungkin di sini ilustrasi. Nah, kalau dia itu konsepnya menggunakan ilustrasi line art. Jadi karena dia jualannya ceker, jadi ini lebih ke ingredients dari atau bahan-bahan yang digunakan dalam memasak ceker itu gitu. Dan ini itemnya ada map ya, maksudnya stop map itu. Kemudian ada kertas surat atau letterhead, kemudian ada envelope dan ada alat tulis seperti itu. Boleh menggunakan kayak apa? Ya, ID card atau notebook atau mungkin di sini ada kartu nama. Sebenarnya yang esensial itu adalah kertas surat, kartu nama, dan envelope. Jadi apapun produknya Anda harus aplikasikan ke stationery. Jadi jangan merasa, oh saya cuma jualan ceker, nggak perlu stationery ya. Ini rancangan, jadi satu paket tetap harus diaplikasikan. Suatu saat cekernya bisa jadi perusahaan besar yang punya franchise, kenapa enggak ya? Jadi stationery tetap penting, tetap digunakan. Nah, jangan hanya menempel logo. Sekali lagi di sini harusnya tetap ada keterangan-keterangan kayak misalnya mungkin nomor handphone atau mungkin alamatnya, atau kalau misalnya dia punya sosial media kayak Instagram bisa disajikan di situ ya. Mungkin di Instagram ada menu-menunya gitu, jadi boleh juga, atau alamatnya. Nah, ini akan konsisten ya. Jadi kayak misalnya di kertas surat dia menggunakan ilustrasi ini, di letterheadnya juga ada seperti itu. Nah, bebas tapi tidak harus line art. Jadi Anda boleh yang lain, dan harus diperhatikan lagi bila Anda menggunakan ilustrasi yang berada di posisi tengah itu harusnya ditransparankan, karena kan fungsinya letterhead nanti kan untuk menulis surat. Nah, jadi jangan sampai ketika ini digunakan untuk menulis surat, ilustrasi Anda itu justru mengganggu, justru membuat suratnya itu nggak bisa kebaca, orang membaca sulit karena ilustrasinya terlalu kuat. Jadi Anda bisa turunkan lagi opacity-nya atau lebih transparan lagi. Nah, kemudian maskot ya, tadi saya sudah sampaikan di beberapa video sebelumnya. Nah, Anda juga bisa bikin desain kemasannya. Ya, kemasan yang sederhana saja karena memang belum mendapat mata kuliah kemasan ya, tapi kan bisa ya kalau hanya memvisualisasikan. Jadi kemasan ini bisa bentuknya macam-macam tergantung produknya. Karena ceker jadi dia lebih ke kayak model-model bowl seperti ini. Nah, nanti di sini di atas ada labelnya seperti itu. Nah, warna konsisten. Jadi dari tadi dia menggunakan warna-warna yang konsisten merahnya. Nah, kemudian ini ada uniform, seragam. Seragam itu Anda harus membuat tiga grade ya, atau 3 kelas. Jadi kalau dalam perusahaan itu kan pasti ada yang owner atau manajernya, kemudian ada bagian karyawan staff biasa. Nah, ini yang lebih kokinya ya, atau chefnya. Nah, kalau misalnya kuliner, atau mungkin pelayannya, waitersnya. Nah, bisa juga ada aksesorisnya. Jadi kayak misalnya dia kuliner itu kan biasanya waitersnya dia pakai celemek ya, atau mungkin pakai topi ya. Ini Anda bisa tambahkan juga. Jadi 3 posisi yang berbeda, 3 grade gitu. Seperti itu. Nah, jadi jangan hanya pakaiannya saja tapi ditampilkan dengan karakternya juga, dan ini Anda buat sendiri. Ini tugas-tugas sebelumnya ini semuanya dia create sendiri ya. Jadi karakternya ini dibuat sendiri, tidak mengambil pada template. Jadi Anda simple saja, flat design juga boleh. Jadi yang terpenting fokus pada si uniformnya ini, seragamnya ini.